Sudah belum, Bu? Oke, sudah. Recording in progress. Ya, silakan. Pengertian nilam adalah suatu semak tropis penghasil sejenis minyak atsiri yang dinamakan sama, yaitu minyak nilam. Minyak nilam sendiri dalam perdagangan internasional sebagai minyak pacouli, dari bahasa Tamil pacai, hijau, atau dari daun nilam, dan karena minyaknya disuling. Aroma minyak nilam dikenal berat atau kuat dan telah berabad-abad digunakan sebagai wangi-wangian atau parfum dan bahan dupa atau setanggi pada tradisi timur. Minyak nilam sendiri termasuk minyak dengan harga jual tertinggi dibanding minyak atsiri lainnya. Di sini ada morfologi tanaman nilam. Tanaman nilam merupakan jenis tanaman berakar serabut, bentuk daun bervariasi dari bulat hingga lonjong, dan batangnya berkayu dengan diameter berkisar antara 10 sampai 20 mm. Sistem percabangan banyak dan bertingkat, mengelilingi batang antara 3 sampai 5 cabang per tingkat. Setelah tanaman berumur 6 bulan, tingginya dapat mencapai 1 meter dengan radius cabang selebar kurang lebih 60 cm. Daun tanaman nilam berbentuk bulat telur sampai bulat panjang atau lonjong. Secara visual, daun nilam mempunyai ukuran panjang antara 5 sampai 11 cm, berwarna hijau, tipis, tidak kaku, dan berbulu pada permukaan bagian atas. Ini di belakangnya ini ada daun nilamnya. Letak sel glandula nilam ditemukan pada bagian sel palidase atau sel bunga, dikarenakan sel tersebut terletak dekat permukaan epidermis atas daun yang lebih banyak mendapatkan sinar matahari. Sehingga pembentukan sel minyak dari hasil metabolisme lebih sempurna. Selanjutnya, kandungan senyawa bioaktif daun nilam ada 5, yaitu flavonoid, saponin, tanin, steroid, dan minyak atsiri. Flavonoid dapat digunakan sebagai obat yang memiliki aktivitas antioksidan, antibakteri, antivirus, anti radang, anti kanker, dan anti alergi. Yang kedua, saponin dapat digunakan sebagai aktivitas antibakterial, antimoluska, aktivitas antivirus, aktivitas sitotoksik, atau anti kanker. Selanjutnya, tanin dapat digunakan untuk khasiat yaitu sebagai astringen, anti diare, antibakteri, dan antioksidan. Tanin sendiri merupakan komponen zat organik yang sangat kompleks, terdiri dari senyawa fenolik yang sukar dipisahkan dan sukar mengkristal, mengendapkan protein dari larutannya dan bersenyawa dengan protein tersebut. Selanjutnya, steroid merupakan satu golongan senyawa metabolit sekunder. Golongan tersebut diketahui mempunyai aktivitas bioinsektisida, antibakteri, antifungi, dan antidiabetes. Kandungan senyawa yang terakhir yaitu minyak atsiri, yang biasa disebut sebagai minyak etires atau minyak yang mudah menguap, dihasilkan dari bagian jaringan tanaman,
seperti akar, batang, kulit, daun, bunga, buah, atau biji. Minyak atsiri nilam atau yang kita sebut minyak nilam pada bidang farmasi digunakan untuk obat anti radang, anti mikroba, anti serangga, anti depresi, dan aromaterapi. Komponen-komponen kimia penyusun minyak nilam yang mempunyai presentasi terbesar adalah patroli alkohol sebesar 32,60%, delta guaiane sebesar 23,07%, alpha guaine sebesar 15,91%, cetilen sebesar 6,95%, dan alpha pacholen sebesar 5,47%. Terdapat sejarah tanaman nilam. Pada tahun 1985, Belanda membawa tanaman nilam jenis Pogostemon caplin yang berasal dari Filipina ke Indonesia. Pertama kali tanaman tersebut digunakan sebagai tanaman selat di perkebunan kopi di kaki Gunung Pasaman, Sumatera Barat. Seusai Perang Aceh, tanaman nilam mulai menyebar ke daerah sekitar Aceh dan ditanam sebagai tanaman sela di perkebunan tembakau dan kelapa sawit. Syarat tumbuh tanaman nilam. Tanaman nilam dapat tumbuh di dataran rendah maupun tinggi dengan ketinggian optimal 10–400 mdpl. Curah hujan antara 2.500 sampai 3.500 mm per tahun dan merata sepanjang tahun. Suhu 24 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan lebih dari 75%. Intensitas penyinaran matahari harus cukup dan tanah harus subur dan gembur kaya akan humus. Sudah. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Oke, siapa yang mau bertanya? Ayo, yang bertanya juga dapat nilai. Saya Bu, Hmm. produksi nilam terbesar di Indonesia itu di daerah mana ya yang cocok untuk ditumbuhi nilam? Yang memproduksi hasil nilam dengan kualitas terbaik lah. Gimana? Tadi dibuka dulu cirinya apa? Tempat tumbuhnya. Tempat dia. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ilham Satria. Saat ini, sentra produk minyak nilam paling banyak di wilayah Sulawesi, yaitu Sulawesi Selatan atau Sulawesi Tenggara. Ada juga di Gorontalo. Selain sentra produksi, karena di sana syarat tumbuhnya sesuai, Bu. Kalau di Aceh? Di Aceh juga ada, cuman kalau untuk saat ini paling banyak di Sulawesi. Buktinya apa? Kalau biasanya terbukti itu didapat dari produksi. Jadi kalau kamu mengatakan terbanyak atau terbesar itu berarti ada bukti dari Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa produksi nilam di Sulawesi 200 ton. Sedangkan produksi nilam di Aceh hanya 175 ton, namanya kayak gitu. Nah, kira-kira kamu bisa akses internet nggak? Maksudnya
Coba buka Badan Pusat Statistik yang menyatakan itu. Atau kamu sudah menyiapkannya. Maksudnya kamu mengatakan sentra terbesar di Sulawesi karena apa? Buktinya yang statement yang membuktikan dia menjadi sentra terbesar. Benar. Nah, di sini bisa dilihat tidak, Bu? Kamu stop share dulu, terus mulai ngambil sharing lagi yang lain. Jadi stop share yang sekarang, stop share yang slide ini, terus kamu ambil slide yang mau kamu tampilkan. Sulawesi, nah itu sama besarnya atau lebih besar Sulawesi? Nah ini angkanya yang harus kamu cari. Kalau nggak salah di BPS nih, mungkin sentra. Coba kamu cari BPS deh. Badan Pusat Statistik. Udah ketemu? Oke, silahkan. Di stop. Di HP benar, Bu. Oke. Oke, ini yang di Sulawesi ya? Yang per provinsi, yang perbandingan antar provinsi ada nggak? Sebentar. Mana tadi? Mungkin ini yang statistik, tapi boleh di sini. Statistik gini, perkebunan nilam di Indonesia gitu aja. Oke, produksi nilam di Indonesia gitu. Jangan per daerah di Indonesia, jadi kita bisa lihat semuanya. Ini kan ini ya, Bu? Yang bawah tadi bisa buku publikasi tuh, coba lihat. Nah itu Ini, buku Bu. nilam. Ada nggak yang nilam? Nah itu ada. Coba ini. Nah ini. Ini dia. Ambil. Coba Aceh berapa? 300. Ini sudah benar. Nah. Sulawesi mana kamu tadi? Benar, Bu. Sulawesi Selatan ya? Sulawesi Selatan. Nah iya. itu
Aceh masih menduduki nomor 1 loh nak, kontribusinya 18%. Ya, jadi kalau besok lagi mencari data, langsung aja ke pusat statistik atau langsung klik produksi statistik produksi nilam di Indonesia gitu aja. Ini datanya valid. Karena 2020 kan, walaupun ini angka estimasi ya, tetapi angka estimasi itu kan ini pasti pakai metode sampling. Nah, metode sampling. Recording stopped. Cek. Dah. Recording in progress. Sorry. Pulsa menjelang habis ya. Oke, jadi bagi yang lainnya juga seperti itu ya. Ini tadi sudah ditemukan, diawali oleh Isna ini. Sudah bagus banget Isna ini. Nanti Ibu juga perlu nih kayaknya download ini. Jadi bagi kita yang mempelajari tentang minyak atsiri, baik kalian mau menjadi produsen maupun kalian mau menjadi distributor, kalian harus tahu sentranya dulu. Kalau kalian mau, aku pengen jadi distributor minyak nilam, berarti kalian jangan hanya di Jogja. Ada nggak tuh di Jogja? Cuma 4,40% mungkin kategorinya di Jawa. Karena Jawa Tengah ini termasuk 4,37. Nah, kalau mau ya udah kamu ke Aceh. Cari Pak petani di sana, kemudian kalau di sana tidak punya modal untuk menyuling, jadi dia cuma menjual daunnya, itu kalau di perencanaan agroindustri, dirikan pabrik kecil, ya akan ada kredit usaha rakyat, yang suruh kredit dia, yang suruh bayar kamu. Kalau itu sebagai imagine ya, sebagai bayangan kalau kamu menjadi pengusaha minyak atsiri, harus berani ambil resiko. Karena apa? Kamu sudah punya jalur sutranya, istilahnya. Kamu sudah punya jalur transaksinya, kamu sudah punya jalur marketnya. Yang perlu kamu cari itu barangnya. Karena kamu tidak akan menjadi seorang supplier yang dipercaya kalau kamu nggak punya barang. Kamu punya barang dulu, kamu foto. Anggap aja kamu beli 1 liter, kamu foto, terus kamu share via Facebook, atau kamu bikin YouTube, terus berbahasa Inggris, mungkin tag-nya berbahasa Inggris, kemudian kamu share, kamu punya Instagram, kamu share jual minyak atsiri murni dari Indonesia, bla bla bla, in English, pasti akan banyak yang kontak kamu, by email maupun by phone. Kenapa? Ya karena mereka butuh yang benar-benar produsen asli, bukan makelar misalnya. Kan ada makelar minyak atsiri banyak. Yang produsen asli. Nah, begitu kamu dapat buyer, langsung carinya di Aceh. Yang paling banyak. Jadi kamu harus langsung cari networking di situ. Makanya minyak atsiri itu sangat-sangat menarik, mempesona sebenarnya. Cuman nggak ada yang melirik. Karena apa? Satu, butuh orang yang kuat mentalnya. Ya, kenapa kuat mental? Bayangin aja, kamu nyuling 3 jam, 4 jam, 8 jam, itu kan harus kuat, harus sabar. Terus habis itu, setelah nyuling, kadang-kadang ada masalah, airnya mati, kadang-kadang ada masalah, bau gosong, sehingga harus ngulang lagi dari awal 8 jam. Itu kalau nggak kuat mental nggak bisa. Gitu. Jadi, terus kalau mau menjadi distributor, dia juga harus kuat mental. Kadang-kadang petaninya itu males-malesan memproduksi, sedangkan pasarnya tuh minta-minta terus. Jadi kamu harus mulai mencari, selain di Aceh, kamu harus punya kenalan di Sumatera Barat.
punya kenalan di Sulawesi Tenggara, di Jambi, atau dimanapun kamu sekarang berada, kamu cari siapa sih petani atsiri. Nah, mulailah menjadi salah satu pejuang minyak atsiri. Menjadi distributor oke, menjadi petani oke. Apapun lah, masih muda nak, masih muda, masih bisa main Instagram, masih bisa main YouTube. Yang paling bagus itu YouTube. Kenapa? Orang itu perlu bukti bahwa ini ada hamparan nilamnya, ini ada ketel penyulingnya, ini ada hasilnya, ini ada uji labnya. Uji lab itu murah, cuma 160.000 kamu sudah dapat GCMS, sudah sangat akurat. Nanti tinggal kalau kamu perlu nge-lab di kampus, sudah ada juga. Cuman kita belum punya GCMS, karena itu alat seharga miliaran ya. Miliar. Nah, jadi itulah hal-hal seperti itu yang harus kamu mulai pikirkan dari sekarang. Jadi jangan hanya sekedar kuliah. Kuliah, presentasi, selesai. Enggak. Ini selama aku kuliah, kan orang sudah pada berlomba-lomba enggak kuliah tapi kerja. Pagi, siang, sore kerja sampai keringetan ngotos-ngotos, sampai enggak tidur, sampai apa, demi untuk sesuap nasi. Nah, mumpung kamu masih kuliah, please, waktunya ini kamu pakai. Oh iya, Isna ini kamu presentasi tentang nilam. Oke, kamu gali itu nilam. Aku pengen jadi apa ya di nilam ini? Kalau aku nggak bisa membuat sabun atau parfum, ya aku jadi supplier aja deh. Aku bisa main di Instagram. Pemain lokal pun oke. Pemain lokal, regional, nasional, atau internasional sekalian. Kalau ibu sih internasional sekalian, ngapain harus lokal? Harganya kan kita itu kalau jadi pemain lokal itu jadi rantai makanan paling bawah. Kenapa? Karena kita pasti akan dibeli oleh makelar gitu loh. Nah, kalau ibu bypass dong. Kenapa bypass? Supaya petani itu meningkat. Karena kalau enggak nanti dimainkan harganya sama makelar. Pasar itu tetap tinggi harganya. Makelar yang seenaknya aja. Karena apa? Merasa bahwa petani ini sudah mulai menaikkan harga, harus aku turunkan. Pasar aku stop biar harganya tambah tinggi. Nah, jadi dia berada di tengah-tengah kan? Ya untung besar. Jadi tolong difikirkan lagi bahwa kalau kamu kuliah, selama kuliah apa bisnis yang bisa aku kembangkan. Walaupun nanti kamu bisa jadi PNS atau bisa jadi karyawan swasta, tapi ibu berharap anak muda Indonesia itu udah lebih ke depan. Kenapa? Kalau kamu cuma bergantung menjadi pegawai, kamu akan berada pada titik nyaman. Tapi dijajah, paham nggak? Karena orang luar itu taunya Indonesia tuh ya dalam tanda kutip nggak inovatif, nggak kreatif, takut-takut. Kenapa nggak bisa bahasa Inggris? Ya kan? Nggak punya networking, nggak pinter ngomong, nggak pinter jelasin. Nah, salah besar. Salah besar. Kita hanya kurang pede. Kenapa? Karena apa? Adat, budaya. Budaya kita tuh budaya, apalagi orang Jawa, monggo, rumien, kayak gitu kan, duluan gitu. Kita yang belakang aja, rendah hati banget, tapi itu merugikan buat dunia bisnis. Kamu harus bisa tanggung resiko. Ya, Isna ini bagus banget ini temuannya, cuma cara menjawabnya ya, sebagai orang akademisi tidak boleh hanya based on gossip. Ya, kalau tadi hanyalah gosip yang ambigu. Ini adalah real. Ya, karena ada angka. Kalau ada angka, artinya ada metode yang dipakai untuk mengambil angka itu, menghasilkan angka itu. Ya, gitu. Jadi tetap Aceh number one. Kenapa? Ganja saja bisa tumbuh subur, apalagi nilam gitu loh. Karena kalau kalian tahu menanam ganja itu ternyata pupuknya 2 kali lipatnya pupuknya cabai. Jadi jangan salah terus nggak dipupuk, enggak. Jadi Aceh itu selain subur tanahnya, karena dia masih seperti perawan. Ibu 2 tahun di Aceh. Pantainya sangat cantik melebihi Bali. Terus yang kedua hutannya masih murni sampai di daerahnya ibu itu harimau masih masuk rumah penduduk. Babi hutan masih masuk rumah penduduk. Jadi ibu berada di perbukitan atas di mana kambing itu dimakan sama harimau. Jadi hama terbesar itu bukan wereng. Bukan hama kepik-kepian gitu enggak. Hama terbesar adalah harimau dan babi hutan.
Nah itu kan besar banget kan, kelihatan nyata dan menakutkan. Bahkan ibu naik motor jam 11 malam, samping ibu anak babi hutan, segede anak kebo. Segede keboknya mungkin. Buduk, apa sih ini yang kayak, apa namanya itu loh, kayak gempa bumi gitu. Begitu ibu tengok, anak babi hutan juga. Berjalan beriringan dengan motornya ibu. Nah jadi bisa dipahami bahwa Aceh memang tetap masih sentra paling tinggi. Kenapa? Daerahnya masih perawan. Kamu mau ke sana musuh kamu banyak, ya kan? Selain GAM waktu itu juga harimau dan babi hutan. Jadi jangan salah, di sana itu kalau kamu ke sana cantik banget pokoknya. Ya, jadi Isna ini jawabannya tetap di Aceh ya, Ilham. Baik, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan tentang nilam? Siapa lagi yang mau tanya selain Ilham? Nggak ada yang mau tanya? Mungkin kalau saya bertanya pada Ibu, boleh, Bu? Boleh. Iya. Padahal aku nggak presentasi, Bang. Mengenai tadi seperti produktivitas, misal cengkeh atau nilam, itu yang varietas unggulnya dari segi harga varietas unggul itu lebih baik di misal di Maluku lah. Nah, saya di Jawa ingin kayak memproduksi minyak nilam. Nah, itu sebaiknya hasil panen dari Maluku itu langsung dikirim ke Jawa atau kita mengolah dulu dari Maluku baru kita kirim ke Jawa, Bu. Jadi perbedaannya itu kan dari pengemasannya itu nanti gimana gitu loh, Bu. Oke. Pertanyaan Ibu ya, kamu nanya Ibu tanya lagi. Iya. Kamu pengen ngapain? Pengen jadi produsen atau jadi distributor? Produsen. Jadi mengolahnya ini. Oke, kamu ikut perencanaan agroindustri nggak? Belum, Bu. Oh, belum. Belum. Oke. Riko sudah bisa jawab belum ya? Riko, kamu di sini nggak? Ya. Riko, kalau Ibu pernah ngajarin kamu tentang perencanaan agroindustri, kira-kira kalau kita mau mendirikan pabrik harus dekat dengan mana? Lah, dekat dengan pasar. Pabrik. Terus? Akses kemana? Akses kemana? Kalau produksi berarti dengan sumber daya. Sumber daya apa kalau produksi? Kamu memproduksi apa? Lah ya sumber daya apa? Ayo, kamu ini loh dengerin agroindustri enggak? Sumber daya alam, ya. Kalau kalian mau mendirikan sebuah pabrik, biar ngirit, dekatilah sumber daya alamnya. Kalau kamu mau menjadi distributor, dekatilah pasarnya. Karena ngapain kamu dekatin sumber daya alam, sudah ada pejuang yang di situ. Kamu harus milih. Kamu punya saudara, ya. Saudara kamu atau kamu yang bagian produksi? Namanya kamu. Oke, berarti saudara kamu bagian distribusi. Mengapa Ibu mengatakan seperti itu? Karena terkadang join antar teman itu bisa jadi teman makan teman, gitu kan? Tapi kalau join antar saudara itu akan lebih sebenarnya lebih enak ya seharusnya kalau memang kalian bersaudara. Lebih enak jalurnya, lebih simpel, tidak ada terlalu gap terlalu besar karena kamu sudah tahu karakternya. Kamu sudah tahu karakter saudaramu. Jadi kalau kamu memilih di sentra produksi, berarti kamu harus stay di Maluku. Stay itu maksudnya ada tempat di mana kamu bisa setting alat, bisa setting pabrik, bisa setting produksi di Maluku. Karena kalau kamu harus membawa bahan mentah itu
ke Jawa itu biayanya besar sekali. Bayangin bawa daun gitu loh. Tapi kalau kamu banyak bawa minyak, nah kan nggak apa-apa. Karena nanti toh minyak itu akan dikirim ke Perancis, toh minyak itu akan dikirim ke Inggris. Sama-sama. Kalau memang kamu mau menguji minyak di Jawa, boleh. Tapi jangan bawa daunnya gitu. Karena gini, kalau kamu, oke Bu, kalau saya mau memindah tanamannya. Nah, ini hal yang menarik lagi. Kalau kamu memindah tanamannya, dijamin hasilnya beda. Kenapa? Satu, iklim klimatologinya kamu beda. Maluku dengan Jawa beda. Maluku dengan Jawa Barat beda. Kedua, struktur tanahnya berbeda. Kandungan tanahnya berbeda. Jadi itu sudah sangat mempengaruhi internalnya dari nilam sendiri. Makanya produksi minyak nilam yang ada di Maluku dengan yang ada di Jawa, begitu kamu masukkan di GCMS, beda nanti. Puncak-puncaknya akan berbeda hasilnya, prosesnya berbeda. Pasti ada yang rendah di mana, ada yang tinggi di mana. Jadi kalau Ibu boleh sarankan, kalau kamu memang mau jadi produsen, dekati sumber daya alam. Bikin pabrik kecil di situ. Kenapa Ibu bilang pabrik kecil? Nggak usah besar-besar. Ketahui dulu karakternya, orangnya malas apa enggak. Kalau orang Maluku tuh malas-malas ya terpaksa kan kamu harus bikin. Sama sekalian bawa atau merekrut orang yang nggak malas. Dan nanti kamu udah bikin pabrik besar-besar, ternyata SDM kamu nggak ada. Karena dalam perencanaan agroindustri, satu, harus ada SDA. Supaya kamu kuat. Dua, SDM yang akan mengerjakan SDA itu. Yang ketiga, apa? Pasar. Kalau kamu nggak punya ketiga ini, ya nggak bisa bikin industri. Nah, kalau kamu cuma bisa mendekati SDA, SDM, cukup. Kelemahannya ada di pasar, ya sudah, karena memang lemah di pasar. Tapi kelemahan itu bisa kamu kurangi karena ada peluang. Peluangnya apa? Peluangnya kirim ke Eropa, kirim ke Arab Saudi. Melalui apa? Melalui akses internet. Sehingga kelemahan yang kamu bilang market secara harafiah itu menjadi tidak ada gap lagi. Karena apa? Kamu bikin YouTube benar-benar asli dari mulai dia nanam bibitnya, kemudian dia mulai manen, kemudian mulai perlakuan pelayuan atau pengeringan masuk ke dalam ketel, kemudian proses destilasi, kemudian keluar minyak itu, dan kemudian kamu uji, keluar hasil uji labnya, kamu foto atau kamu video, itu menjadi bukti nyata bahwa you are the real producer. Ya, you really produce that pak choy oil. Jadi kamu nggak usah khawatir dengan adanya kelemahan market, tapi kamu harus khawatir dengan adanya kelemahan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Karena yang namanya pabrik aksiri itu yang mendekati. Kalau kamu nggak mendekati itu sumber dayamu, rugi besar. Karena yang kamu bawa itu bahan mentah, benar-benar mentah. Kalau kayu ya kayu mentah, daun ya daun. Tapi ya gue nggawa sak truk daun itu nanti disuling itu cuma dapat berapa liter. Harus berapa juta kamu keluarkan itu. Jadi dalam minyak aksiri, mau tidak mau harus ada yang berkurban untuk stay di tempat. Gitu Ilham. Menjawab nggak kira-kira? Terjawab, Bu. Oke. Ada lagi yang mau tanyakan yang lain? Nggak ada? Oke, lanjut ya. Ini karena di layarnya Ibu ini bawahnya Isnaini ini Ilham. Sekarang kamu Ham yang representasi Ham. Thank you ya Isnaini. Ya Bu, sama-sama Bu. Kenapa Ilham raise your hand?
Han, kamu sekarang presentasi bukan raise your hand itu aja kan. Ya, oke. Udah, sekarang presentasi Ham. Udah belum? Lah malah orang gambar orang senyum. Apa itu? Bingung Ibu. Kemarin itu ada yang presentasi malah live meeting coba. Jadi pas bahasa Inggris Ibu heran. Jadi kalian ini selama ini hanya pendengar setia. Begitu Ibu suruh presentasi live meeting. Jadinya Ibu recordingnya harus 2 kali. Karena yang recording pertama kan sudah ke-pack recording. Akhirnya Ibu lagi buat Zoom lagi. Ya masih start Zoom, masih Zoom yang sama. Cuman Ibu baru sadar ternyata kalian itu gaptek dalam hal menjalankan Zoom ini. Karena kok bisa sampai mau presentasi aja harus live meeting ya. Yang jelas punya Ibu ini juga salah ini Zoom-nya. Kenapa di Zoom-nya Ibu tidak ada co-host? Ya, sudah lah. Oke. Ham, Ilham, kok malah nyanyi? Ham, share screen Ham, orang nyanyi. Ini bukan pelajaran musik loh ya. Baik, Ini Bu. pelajaran minyak ini. Mana? Belum nih, Bu. Ya, belum Saya lah kan. record. Kok kamu recording apa? Kamu share screen. Kamu belum pernah menjalankan Zoom kok? Tapi belum ada tulisannya, Bu. Belum ke saya. Sudah ya, Jeng ya. Ya kan, Jeng? Masa Sudah tuh? kamu kasih ya. Ini ada tulisan Udah, Bu. host. Ini loh, ada tulisan host. Oh iya. Oh iya. Apa? Ilham. Ilham, ampun Ilham. Sumpah. Astaga. Tuh kamu bikin Isna ini terpingkal-pingkal loh. Kamu ada posisinya deket si Ilham nggak sih? Si Ilham udah ajarin. Masa udah mahasiswa semester berapa? Ini sudah semester berapa? Apa ditelepon apa gimana tuh? Ini Ilham nih, aduh. Ini Ibu mau tampilkan presentasi buat ngisi waktu juga kagak bisa ya. Terus kayak mana Ilham? Apa Ibu harus bercerita? Ibu cerita apa enaknya? Kalian tanya aja deh sini daripada si Ilham lama banget. Riana, kamu kemana Ri? Riana, Ajeng, kamu kemana? Kita nunggu Ilham nih sampai selesai kuliah. Dia nggak bisa-bisa nih, cilaka. Ibu ini aja ya. Ibu coba lift terus Ibu ulang ya. Ya kan? Ya, sepakat ya. Nanti kalian masuk lagi ya. Daripada nunggu Ilham. Bu. Nak-nuk kayak gitu nggak jelas. Ilham. Ilham. Ham. Ya, alhamdulillah bisa kembali ke saya lagi ya. Oke, Riko ini pertanyaan Ibu sekarang. Kamu bisa nggak ngembaliin lagi hostnya ke Ibu nanti? Beneran ya? Oke, silakan Ibu kasih hostnya ke kamu. Oke.
Oke. Ada yang mau ditanyakan? Thank you, Riko. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Ayo. Ayo kita belajar untuk kritis. Kita bertanya, ada nggak sih yang aneh di tempatnya Riko gitu, yang kalian pengen tanyain gitu? Jangan bilang semua baik-baik saja, Bu. Enggak lah, pasti ada yang menggelitik. Apa, ayo. Hah? Nggak ada yang ditanyain? Ilham tadi Bu. udah keluar. Iya, ini. Nah, di sini di asal tanaman ini kan disebutkan bunga pada pohon kayu manis berwarna kehijauan dan memiliki bau yang berbeda. Nah, bau tersebut itu yang seperti apa punya? Itu disebutkan berbeda. Nah, berbedanya itu gimana? Oke, Riko. Jadi biasanya kalau bunga cengkeh sama dengan minyak cengkeh gitu kan? Berarti kira-kira bunganya mengandung minyak enggak ya? Belum tuh. Kira-kira. Kalau di ininya kamu kan, coba di slide nomor 5 itu kamu tentang kulit kayu dengan daun. Jadi di daunnya ada, kulit kayunya ada. Tapi yang paling menonjol untuk dikatakan bahwa dia minyak kayu manis, itu yang di mananya? Di leaf atau di bulb? Oh ya, ya benar. Nanti kalau dari daunnya jadi daun manis gitu kan, bukan kayu manis gitu kan ya. Kan dari kulit kayunya jadi kayu manis. Kalau dari daunnya jadi daun manis. Karena ini ada pertanyaan lagi ya. Tertinggi untuk cinnamon leaf itu kan eugenol ya. Berarti sama dong sama si cengkeh ya. Siapa di sini ada yang presentasi cengkeh nggak? Liana atau Ajeng atau Ilham? Kalian presentasi tentang cengkeh nggak? Enggak, Bu. Enggak ada yang presentasi cengkeh. Nah, cengkeh itu kandungan utamanya itu eugenol. Di bunganya, di batang atau tangkai bunga, kemudian di daun, itu mayoritas eugenol. Nah, berarti sama dong dengan si kayu manis, berarti mereka bersaudara sebenarnya. Masih satu spesies, masih satu genus nggak itu si kayu manis itu sama cengkeh itu? Kalau masih satu genus berarti memang kemungkinan besar kalau daun cengkeh itu menghasilkan eugenol, maka bisa dikategorikan ya karena masih satu keluarga terah gitu ya. Itu berarti daun dari cinnamon itu juga menghasilkan eugenol gitu. Terus yang menggelitik di sini adalah, coba kamu itu, nah, ke atas lagi. Nah, ini bawahnya. Dia kelembabannya tinggi ya.
Berarti artinya dia kamu nggak nulis manfaatnya apa? Ada nggak manfaatnya ini si cinnamon ini? Oke. Kayaknya Ibu minta manfaatnya nggak sih? Oke. Oke, ya, kandungan senyawa bioaktif ya, nama sel glandulanya. Oke. Nah, ini bisa di cross check-kan di manfaat. Nanti ya akan dibahas sih. Tadi Isnani sudah membahas. Manfaatnya kemungkinan besar karena kan sangat mengherankan kalau dia bisa tumbuh di kelembaban yang sangat tinggi, 90% itu kan tinggi. Dan dinyatakan bahwa semakin tinggi semakin baik. Itu kok nggak kena jamur gitu kan. Apakah di dalam kulit kayunya itu mengandung antifungus dan antibakteria gitu. Kalau benar berarti ya sudah, semakin lembab nggak akan masalah. Karena apa? Si jamur nggak bakalan mau dengan senyawa bioaktif yang terkandung di dalam batang kulitnya atau kulit batangnya. Jadi tidak akan ada bakteri maupun jamur yang berani mendekat sebab kandungan senyawa kimia yang terdapat di kulit batangnya itu mencegah adanya jamur dan bakteri. Nah, itulah kenapa ya kalau nanti ada penjual minyak atsiri mengatakan belilah minyak Minyak kulit manis, minyak kayu manis. Karena dia mengandung antibakteri dan anti jamur. Terus kamu nanya, emang yang lain kagak, Pak? Karena setahu Ibu ya, kalau ada yang menggembar-gemborkan bahwa produk ini mengandung antibakteri dan anti jamur. Kayaknya minyak atsiri itulah hampir di semua tanaman itu antibakteri, anti jamur. Mengapa? Karena pada saat dia disakiti, yang dia keluarkan ya ini. Makanya disebut metabolit sekunder. Istilahnya bentuk perlawanan. Kalau disakiti itu kan dilukai. Kemungkinan akan ada luka menganga. Kemungkinan akan ada bakteri dan jamur yang masuk ke dalam tubuhnya dia, ke dalam badannya si pohon. Nah, dengan dia mempunyai sel glandula yang mengandung minyak atsiri, maka dia akan mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk apa? Sebagai daya pertahanan. Sama seperti manusia. Jadi kita punya imun namanya. Nah, imunnya ya ini. Kalau yang dia bisa menghasilkan minyak atsiri, imunnya ya itu. Makanya hampir semua tanaman yang menghasilkan minyak atsiri itu dia mempunyai kandungan antibakteri, antivirus, antioksidan. Karena apa? Itu adalah bukti perlawanan. Sudah disakiti, dia akan melawan. Itu sama dengan kalau tadi ada pertanyaan bunga kok baharumnya beda dengan yang ada di batang, itu sama dengan gaharu. Gaharu itu batangnya itu mahal. Dan dia bisa menghasilkan resin dan minyak itu kalau dia disakiti atau dikenai sesuatu. Contoh adalah virus dan bakteri itu kalau kena ke kulit pohon itu dia akan mengeluarkan resin, akan bergetah gitu. Nah, minyaknya tuh keluar dari situ. Tapi kalau tidak disakiti atau tidak ada bakteri yang nggak keluar, ya susahnya gaharu di situ. Jadi harus ada virus dulu. Makanya ada injeksi, terpaksa diinjeksi. Dipaksa untuk diinjeksi. Tapi ada yang salah menginjeksi karena mungkin menginjeksinya nggak kena di sel glandulanya, mungkin di sel yang lain. Sehingga virusnya sudah menyebar banyak sekali, minyaknya nggak keluar. Jadi harus tertentu. Kemudian penelitian Ibu sekarang, itu Ibu ingin membuktikan, sama seperti mungkin kasusnya si Riko dengan presentasinya dia. Bunganya beda harumnya dengan kulit batangnya. Gaharu juga, kulit atau batang gaharu itu mengandung minyak gaharu. Dalam jumlah yang sangat besar. Begitu daunnya, Ibu kan berasumsi ya, ini kan proses fotosintesis kan. Kalau proses fotosintesis itu
Berarti kan daun itu kan juga akan mensuplai ke dalam batang. Sehingga batang itu juga kalau dia mengandung minyak seharusnya secara logika daunnya ada dong gitu. Nah, memang ada, tapi jumlahnya sangat kecil sehingga sangat rugi kalau disuling. Ibu membuktikannya di daun gaharu. Tapi ibu tidak patah arang, ibu ingin tahu minyak apa yang di daun gaharu. Ada nggak minyak yang di daun gaharu yang tidak ada di minyak gaharu? Nah, kalau tidak ada, ya itu yang harus ibu isolasi, ibu murnikan. Terus ibu teliti untuk kesehatan apa sih minyak daun gaharu. Karena daun gaharu biasanya dipakai untuk teh, karena kandungan taninya lebih banyak dibandingkan minyak. Tapi kan minimal kita bisa tahu bahwa tidak semua dalam satu tumbuhan itu menghasilkan minyak atsiri dengan kandungan yang sama. Kalau batangnya mengandung minyak atsiri, pasti daunnya juga mengandung. Belum tentu. Kadang dia hanya ada di batang. Contohnya ini tadi, kandungan di batang beda dengan yang ada di daun. Nah, sehingga batang yang mengandung apa, daun yang mengandung apa. Itu juga gak harus seperti itu. Ibu membuktikan, ibu menyuling. Itu dapatnya cuma noktah loh. Noktah minyak. Jadi bukan apa pisahan destilatnya itu bukan minyak di bawah atau minyak di atasnya air, enggak. Noktah, tahu kan noktah minyak itu kalau air kamu tetesin minyak, itu ada noktahnya kan di atasnya atau di permukaan. Nah, itu yang ibu dapat setelah ibu menyuling daun gaharu. Sebagai pembuktian bahwa ada enggak sih? Ada. Hanya kandungannya sangat sedikit. Sehingga orang tidak aware ke sana. Orang lebih aware ke batangnya gaharu. Ya, seperti ini, cinnamomum ini kalau kamu ditanya, mengandung minyak enggak nih bunga? Daun. Daunnya ya, tapi kandungannya berbeda. Kok bisa beda sih antara daun dengan batang loh? Ya beda. Semua itu diberi karunia yang spesifik. Belum tentu daun itu sama dengan batang. Orang bentuknya aja beda, gitu kan? Sehingga sel-selnya juga berbeda. Kemudian kebutuhan dari setiap masing-masing individu tanaman penghasil minyak atsiri itu juga berbeda. Kalau di sini kan dia berada pada daerah yang kelembaban sangat tinggi, sehingga diberi karunia badan yang kuat. Sehingga minyak atsiri itu dihasilkan paling banyak di badan, terutama di kulit batang. Karena apa? Kulit itu kan yang berhubungan atau bersinggungan dengan bagian luar. Sehingga dia lebih rentan terhadap bakteri. Makanya dia diberi karunia minyak atsiri ini. Karena kayu manis itu baunya manis loh, ya nggak? Ya kan kayak bau-bau ya aroma yang manis, ya nggak sih? Jadi itu sangat menarik segala makhluk hidup untuk bisa makan, menggerogoti. Nah, tapi dia diberi senjata ampuh untuk bisa terhindar dari bakteri yang menjadi salah satu kelebihan dia. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Enggak? Sudah? Oke. Ini si Ilham, kamu sudah jadi ke tempat triko belum sebelum ibu pindah ke yang lain? Sudah kamu kirim ke Riko belum? Halo, Bu. Apa? Yang sama apa kira-kira? Berarti eugenolnya eugenol apa yang dihasilkan? Kenapa sama-sama menghasilkan eugenol? Dari taksonomi ada nggak yang sama itu? Kenapa sama-sama menghasilkan eugenol? Daunnya loh ya. Kan kamu bilang daunnya menghasilkan eugenol 53%. Daun cengkeh juga 53%.
bukan 53%. Daun cengkeh juga mengandung eugenol. Kalau ada bawang itu, bisa makan bawang itu. Oke, kira-kira kandungan eugenolnya jenis apa dia? Kenapa bisa sama-sama mengandung eugenol? Oke, sambil nunggu Riko. Ilham, kamu, ya wes. Riko, coba kamu kembalikan ke siapa sekarang? Presentasi berikutnya. Riana, Ajeng Widya Sofia. Ayo Ajeng. Riko silakan kasih ke Ajeng. Ajeng bisa melalui ekstraksi dengan pelarut organik lipofilik atau dengan destilasi uap. Tea tree oil memiliki efek antifungal dan antibakteri yang kuat dan aman untuk digunakan. Tea tree oil ini tidak berubah warna atau berwarna kuning pucat, tidak berubah warna. Ya, jadi ya gitu. Memiliki bau khas dan memiliki kandungan terpen yang tinggi lebih dari 50-60%. Memiliki BJ 0,89, tidak larut dalam air, tetapi larut dalam sebagian besar pelarut organik. Ini contoh tanamannya dari si Melaleuca alterniviola. Next. Asal tanaman. Tea tree oil diperoleh dari tanaman Melaleuca alterniviola dalam perkebunan skala besar di New South Wales and Queensland, Australia. Diberi nama tea tree karena tanaman ini awalnya digunakan untuk membuat teh aromatik pada tahun 2013-an. Nggak ada yang pada buku ini maksudnya. Terus, tea tree oil, minyak yang berasal dari tanaman Melaleuca alterniviola ini sudah digunakan untuk pengobatan oleh suku aborigin sejak berabad-abad lalu dan sudah diidentifikasi sebagai antibiotik oleh New South Wales Chief Chemist tahun 1920. Kandungan senyawa bioaktif pada tea tree oil yaitu memiliki kandungan utama terpinen 4-OL sebanyak 37,7%, terpinen 21,25%, gamma terpinen 10,5%, dan terpinolen 3,65%. Kandungan terpinen 4-OL tea tree oil 30% atau lebih dan maksimal 15% sineol. Letak sel glandula pada tea tree oil, bagian yang menghasilkan tea tree oil adalah daun. Perolehan tea tree oil dengan metode destilasi atau penyulingan. Cara tumbuh untuk tanaman tea tree oil, tidak ada perlakuan khusus pada tanaman Melaleuca alterniviola. Namun karena tea tree oil ini dihasilkan dari daun, jadi pengaruh terhadap minyak asirinya itu diperbanyaknya pada penghasilan si daun tersebut. Peningkatan pertumbuhan biomasa daun terdiri atas pemunculan dan pertumbuhan tunas aksiler, pemanjangan cabang, dan jumlah tunas apikal. Peningkatan tersebut dapat diindikasi dengan hormon sitokinin jenis 6-BAP, penambahan nutrisi berupa pupuk dengan teknik penyemprotan. Minyak atsiri tea tree oil secara konstitutif yang mudah ditingkatkan kuantitasnya melalui pembukaan. Hasil kandungan senyawa bioaktif tanaman Melaleuca alterniviola di Kebun Raya Cibodas memiliki beberapa perbedaan yang tidak jauh dengan yang dihasilkan di Australia.
Hal tersebut dapat disebabkan oleh suhu lingkungan karena perbedaan geografis dan ketinggian tempat. Berikut contoh produk hasil tea tree oil yang sekarang lagi hype di sosial media. Terima kasih. Siapa yang mau bertanya, ayo? Siapa yang mau bertanya? Nggak ada? Mosok nggak ada yang mau bertanya? Banyak sekali pertanyaan ini di sini. Riko, gimana Riko? Oke. Kalau di Indonesia sendiri tuh sebenarnya masih tahap penelitian, belum produksi sebanyak itu juga, Mas, tahu aku. Terus sebenarnya ini tuh bukan teh. Itu dia ditamain teh tuh karena orang zaman dulu tuh menggunakan ini sebagai teh. Gitu, Mas. Thank you. Jadi ini teh apa ini teh? Ini bukan teh. Nah, aku udah cari jurnalnya beberapa kali ya, Bu. Kenapa orang zaman dulu ngegunain ini sebagai teh, tapi belum nemu-nemu. Cuman baru dapat doang kenapa ini jadi dinamain tea tree oil, karena orang zaman dulu minum ini gitu, minum si daun ini. Karena diseduh seperti daun teh, gitu kan. Jadi kayak ada beberapa daun yang sebenarnya bisa dijadikan seperti teh, seperti galor, ya kan? Tapi namanya bukan tea tree, gitu kan? Cuman dari mana sih asal tea tree itu kan belum dapat ya? Mungkin ada, tapi jurnal bahasa Inggris, ya nggak sih? Iya. Nah, cuman yang jurnal bahasa Indonesianya itu cuman kayak dikasih tahu doang. Zaman dulu orang-orang minum ini sebagai teh gitu, makanya dijadiin namanya tea tree gitu. Terus ini sebentar, Ibu nanya ya, kenapa kamu milih tea tree oil? Padahal kayaknya kemarin itu kita ada perjanjian yang asli Indonesia nggak sih? Si tea tree ini temannya si Sri kali ya, orang Indonesia gitu. Hah? Kan secara kamu sendiri bilang ini baru diuji coba, entah uji cobanya di mana juga nggak ngerti, itu di Cibodas atau mana tuh. Nah, secara dia itu asli Australia, jelas. Australia punya 4 musim, kita cuma punya 2 musim, ya kan? Jelas sudah berbeda. Nah, kenapa kamu milih tea tree? Apa jangan-jangan karena harganya lagi ngehit, kamu ingin mengupas itu dan kamu pakai gitu? Nah juga sih, Bu. Jadi gini kan aku tuh acne fighter ya, asik. Jadi aku tuh jerawatan gitu kan, Bu. Sedangkan ini sekarang tuh orang-orang kayak yang penggila skincare tuh hampir rata-rata tuh nyari produk yang berbahan tea tree oil sama AHA/BHA kayak gitu, Bu. Makanya aku kayak pengen nyoba. Kamu pengen tahu itu? Iya. Menyampingkan bahwa dia nggak ada di Indonesia, gitu kan? It's Ada, okay. tapi kan lagi dicoba. Kali aja kita juga bisa gitu, Bu. Nah, ada dicoba. Kalau gagal? Namanya juga percobaan, Bu. Kalau gagal ya udah lah ya. Ya. Oke, kandungan apa yang paling mayoritas di tea tree oil? Kandungan utamanya tuh tadi terpinen 4OL. Kandungan itu tuh yang aku baca di Google ya, Bu. Itu merupakan kandungan aktif dari tea tree oil dengan kemampuan sebagai antiseptik, antibakteri, dan antiinflamasi. Antiinflamasi itu apa? Antiinflamasi itu atau anti radang adalah sifat yang untuk mengurangi radang gitu. Makanya kan si tea tree oil ini juga banyak dijadiin kayak itu minyak aromaterapik yang ditetesin ke humidifier.
Iya, jadi karena proses jerawat ini kan ngomongin soal kamu suka karena kamu pakai buat jerawat kamu itu kan. Jerawat itu kan proses peradangan yang disebabkan oleh bakteri. Jadi ini pas banget. Dan kayaknya dia nggak panas ya. Enggak sih. Aku pakai selama ini enggak, dan ngaruh juga, makanya aku suka gitu, pengen cari tahu. Rasanya adem ya, Ibu belum pernah pakai. Siapa tahu Ibu mau pakai ya. Boleh Bu, nanti kita konsul. Oke. Berarti kamu jualan nih ngomong-ngomong ya. Enggak juga sih, belum. Ya, Ibu mau tanya, karena menarik ya, bisa menjadi ajang bisnis. Jadi gini, sama-sama mengandung antibakteri. Cengkeh itu juga mengandung antibakteri. Cengkeh itu juga mengandung virus, tapi mungkin dia secara BJ itu berat. Dia berat, BJ-nya di atas 1. Terus dia sangat panas, sehingga bayangin kalau jerawat kita atau muka kita kasih minyak cengkeh, itu pasti akan merah merona gitu kan, merah membara gitu. Jadi jerawatnya bisa saja mungkin kempes, tapi muka kita melepuh gitu kan. Nah, jadi mungkin tea tree oil ini, karena Ibu belum terlalu mendalami. Nah, ini menarik, nanti kemungkinan karena Ibu ada kenalan peneliti yang hobinya ngambilin dedaunan dari Australia. Nah, Ibu pengen dibawain, tolong dong bawain tea tree, aku mau neliti nih, mau tak lihat ekstraksinya sama. Siapa tahu bisa tumbuh di Intan. Iya. Kemarin juga sempat ngobrol sama anak pertanian kan, aku konsultasi nih soal PPT aku yang ini. Terus kata mereka, daunnya mirip daun ini ya, Endelweis yang ada di Bromo, terus cara tumbuhnya juga kayak sama gitu. Katanya gitu, cuman aku belum tahu sih, belum nyocok-nyocokin gitu, Bu. Bisa, karena gini, karena Bromo itu kan dingin banget ya, walaupun tidak salju, tapi dia dingin hampir sama suhunya mungkin dengan saat menjelang musim dingin di Australia. Mungkin, karena Ibu belum pernah ke Australia secara. Nah, jadi bisa saja, asal dia, karena gini, sel kelenjar minyak itu bisa dihasilkan kalau dia ada triggernya. Namanya ekstrim panas, atau ekstrim dingin, atau ekstrim mata itu baru dia terbentuk. Kalau dia tidak terbentuk, dia seperti hibernate, jadi seperti hibernasi gitu, kayak beruang berhibernasi, tidur selama sepanjang musim dingin. Nah, itu bisa seperti itu. Tapi kalau dia ada trigger yang memacu dia untuk memproduksi, maka dia akan memproduksi itu. Nah, sehingga pada saat dia ditaruh di daerah panas, mungkin dia nggak akan muncul, karena triggernya itu hanya akan muncul di saat suhu dingin. Nah, seperti itu. Nah, jadi menarik sekali siapa ini ajang. Hanya kamu penjelasannya jadi kurang menyeluruh karena kamu secara nggak mau baca jurnal bahasa Inggris ya. Dan jurnal bahasa Arabnya belum banyak yang meneliti. Nah, siapa tahu ada yang mau meneliti tea tree oil, itu bagus banget. Karena udah ada konsumennya yaitu Ajeng. Dia akan membeli tea tree oil yang asli, ya, bukan kaleng-kaleng. Nah, jadi kalian kalau mau mendestilasi, tapi di Intan nggak ada destilasi uap. Adanya di UII. Kampus itu baru mempunyai rebus sama kukus. Kalau uap itu perlu 1 ketel lagi. Nah, itu semoga saja ada kesempatan untuk bisa membeli 1 ketel lagi sehingga kita bisa memproduksi minyak yang optimal jika dia menggunakan destilasi uap. Seperti itu. Oke, thank you ya Ajeng ya. Sudah terjawab tadi ya? Udah belum? Riko tadi nanya apa? Udah dijawab belum Riko? Oke. Thank you ya Ajeng ya. Riana, silakan Riana. Ibu maaf izin off cam ya karena sinyalnya agak susah di sini. Nggak apa-apa off cam, yang penting kamu bisa ngembaliin host aja ya. Iya, bisa Bu. Oke. Silakan. Ini ada iklan ini. Oke, Riana silakan.
Udah kelihatan belum? Oh, belum. Belum, Riana. Riko, kamu udah ketemu belum tadi yang eugenol? Belum ya? Tak kaget loh. Eugenol apa yang dia punya? Dan tidak bisa merusak buah, karena kan mereka merusak buah itu untuk memasukkan telurnya supaya bisa menjadi larva. Larva itu akan makan dari buah itu, kemudian dia keluar sudah menjadi lalat dewasa. Itu siklusnya seperti itu. Nah, kira-kira kandungan yang bisa didapat dari biji pala ini apa? Sehingga nanti kalau ibu butuh untuk apa, tinggal ngambil dari minyaknya ini. Gitu. Kalau yang termasuk minyak atsiri itu ada miristin. Miristisin. Iya, miristisin. Itu berapa persen kandungannya miristisin? Sekitar 2,7%. Nah, kalau 2,7% kecil sekali. Seharusnya lebih dari 50% kalau minyak atsiri itu. Kalau minyak atsiri yang gini loh, nak. Minyak atsiri itu kandungan yang paling besar pembentuknya itu apa? Kan minyak atsiri itu dibentuk dari beberapa senyawa bioaktif. Yang paling menonjol adalah kalau cengkeh itu eugenol. Yang paling menonjol dari nilam itu patchouli. Yang paling menonjol dari cinnamomum tadi apa, Riko? Riko, yang menonjol apa tadi? Kalau di daun eugenol, kalau di barknya apa, Riko? Gua bingung. Cinnamic aldehyde. Terus kamu apa? Nah ya, terus yang ini apa gitu? Berapa persen? Iya, ibu tuh nggak nanya kamu, ibu nanya si Riana. Gak apa-apa. Kalau di pala tuh minyak atsiri penyusun utamanya ada sabinena sekitar 41,7, terus ada alpha-pinena 9,4%, beta-pinena 7,3%, terpina 4OL 5,8%, sama limonena 3,7%. Berarti yang 41 tadi apa? Sabinena 41. Sabinena. Iya. Sabinena ya. Berarti dia sabinena ya, untuk minyak atsiri dari pala itu. Iya, Bu. Masih bisa disubstitusi dengan yang lain, masih bisa digantikan oleh yang lain, sama seperti cengkeh sama daun kayu manis tadi. Isoeugenol itu yang dihasilkan oleh minyak daun cengkeh. Nah, setahu ibu, nggak tahu nih Riko nanti jelasin. Kalau minyak kayu putih, minyak kayu manis itu bukan isoeugenol, dia baru eugenol, belum tingkat ke iso, belum dimurnikan sampai ke iso, sehingga dia tidak dilirik untuk menjadi salah satu penghasil eugenol. Karena yang biasa digunakan itu kan depend on eugenol jenis apa. Makanya tadi Ibu nanya, Riko kamu eugenolnya jenis apa? Gitu kan? Nah, kalau Riana ini berarti salsabir. Mana kok Kak? Tulis kamu tulis di sini. Hah? Coba kue Riana? Iya Bu, nanti direvisi lagi. Berarti artinya begini anak-anak, dari presentasi kalian, itu Ibu nanya sekarang, kalian paham nggak sih yang dinamakan senyawa minyak atsiri dan kandungan apa saja yang termasuk dalam kategori minyak atsiri? Hah? Sudah paham atau belum? Coba kamu kembalikan hostnya ke Ibu. Iya Bu.
Oke, jadi kalau Ibu melihat sekilas ya, kalian sudah tahu tentang tanaman penghasil minyak atsiri. Dari mana? Ya, dari internet ya, dan kalian juga sudah paham kalau tanaman penghasil minyak atsiri itu berbau atau beraroma. Dan aromanya itu nggak berbeda jauh dengan aroma minyak yang dihasilkan dari hasil sulingan maupun dari hasil ekstraksi dengan metode yang lain. Nah, yang belum kalian tahu kalau menurut Ibu terlihat dari beberapa presentasi adalah mana yang masuk dalam kategori minyak atsiri. Jadi minyak atsiri itu bukannya atomnya. Jadi dia itu baru molekulnya. Jadi dia itu baru kumpulan senyawa bioaktif yang dinamakan minyak atsiri. Penyusunnya minyak atsiri itu banyak banget. Nah, itu biasanya yang paling dikenal adalah yang prosentasenya paling tinggi. Kalau di cengkeh, kenapa eugenol? Karena dia paling tinggi. Kalau di nilam, kenapa pacoli alkohol? Karena dia paling tinggi. Gitu loh. Kalau di minyak kayu putih, kenapa dia sineol? Karena dia paling tinggi. Nah, itu yang harus kalian pahami. Macam minyak atsiri atau macam senyawa bioaktif yang menyusun minyak atsiri itu apa saja, kayaknya belum kalian ngerti, ya kan? Ya enggak? Ya, oke. Berarti next kita akan membicarakan tentang macam dan manfaat dari minyak atsiri. Jadi pertemuan ke depan itu, dan Ibu berharap setelah itu kalian bisa mulai presentasi tentang macam minyak atsiri yang kalian suka. Kalian bisa mengupas apa saja kandungan yang terdapat di dalamnya. Dan untuk presentasi tentang macam minyak atsiri, kalian wajib membaca jurnal. Kenapa Ibu bilang wajib? Kalian nggak akan dapat kalau nggak baca. Karena itu hanya ada di jurnal. Ya. Dan itu besok kita pertemuan kelima ya, 6. Oke, sampai ke-7 ya. Masih cukup lah waktunya, karena pertemuan setelah itu Pak Surip ya, setelah itu budidaya, benar-benar bagaimana mengolah, kemudian hilirisasi. Nah, Ibu hanya sampai ke mutu, jadi kemungkinan pertemuan ke-7 itu pengujian mutu berdasarkan SNI. Nanti kita akan bahas bagaimana cara menguji minyak atsiri. Tapi setidaknya kalian paham dulu basically-nya minyak atsiri itu apa, bagaimana. Kalau masalah budidaya itu juga penting. Hanya kalau kalian tidak paham dedengkot si penyebab adanya minyak atsiri itu siapa, seperti apa, karakternya bagaimana. Itu kalian harus paham dulu. Baru nanti kalian akan memahami bagaimana caranya supaya bisa menumbuhkan tanaman penghasil minyak atsiri dengan baik. Ya, karena kalau tidak ditumbuhkan dengan baik, maka hasilnya tidak akan optimal. Dan juga nanti Pak Surip akan mengajarkan tentang istilahnya rekam jejak bisnis minyak atsiri. Jadi mulainya dari mana, bagaimana, rutenya seperti apa, nanti dengan beliau, karena memang beliau juga pelaku. Beda kalau Ibu itu kan hanya sebatas uji lab, hanya sebatas memproduksi skala lab, hanya sebatas mempelajari, tapi Ibu tidak memproduksi untuk dijual kepada masyarakat luas. Belum, ya karena terbatas. Nah, Ibu berharap dengan adanya Pak Surip sebagai pelaku sekaligus peneliti, karena dia adalah staf Balai Penelitian Pemuliaan Tanaman di tanaman hutan terutama. Beliau juga memproduksi minyak atsiri yang ada di Delingo. Jadi beliau yang mulai dari setting alat dan lain sebagainya itu dengan beliau yang tahu. Kalau Ibu belum pernah Ibu yang namanya memproduksi setting alat di masyarakat kemudian Ibu jual, belum pernah. Tetapi Ibu sering keliling ke beberapa tempat untuk berbicara, berdiskusi dengan masyarakat. Ibu pengen bisa memproduksi. Hanya di kampus kita belum memadai alatnya.
Siapa tahu ke depan kampus kita bisa memproduksi dan menjual, mengemas, dan lain sebagainya. Itu akan lebih bagus lagi. Ya, itu anak-anak. Sampai di sini, Riko, kamu belum jelasin sama Ibu eugenolnya. Sorry, ini aku balik sini. Loh, kok nggak bisa hostnya ke aku? Oh, sorry. Yuk, silakan Riko. Ada tuh itu ikan kembung perempuan. Itu nama ikan atau jenis ikannya itu? Ada ikan kembung laki-laki gitu atau gimana ya? Lucu sekali ya. Itu jenis ikan? Nggak tahu. Ya sudah, lewati. Ayo, bahas. Oke. Kandungan histamin itu kandungan yang sering membuat alergi ya. Ya, alergi kalau makan ikan kan, gatel-gatel gitu. Makanya ada obat namanya antihistamin. Enggak. Pertanyaan Ibu adalah eugenol tadi itu loh. Kenapa sama-sama terdapat eugenol? Itu eugenol jenis apa gitu kan? Coba sekarang kembalikan hostnya ke Ibu. Oke, ya. Oke, thank you. Sekarang Ibu share screen ya. Ibu dapat jurnal. Dengan daun kayu manis yang muda, itu beda kandungannya. Ya, kandungan minyak atsirinya berbeda. Nah, ini ya. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, pada bagian daun kayu manis mengandung sekitar 0,5 sampai 0,7% sinamaldehid atau cinnamic aldehid. Itu bahasa Inggrisnya cinnamic aldehid, cinnamaldehida, ya kan? Riko, benar kan? Jadi artinya di daun itu juga mengandung, sama seperti di gaharu. Daun gaharu itu juga mengandung minyak, tapi kandungannya kecil sekali, 0,000 sekian. Nah, kalau ini 0,5%, sedangkan yang paling banyak 90% ada di bar atau kulit batangnya. Ya, benar Riko? Sinamaldehidnya. Nah, tapi di daunnya itu ada eugenol sekitar 70 sampai 95%. Dan ini banyak sekali. Nah, tapi dia harus bersaing dengan minyak daun cengkeh. Nah, kandungan eugenol pada daun kayu manis dapat dimanfaatkan dengan cara dikonversi. Nah, artinya dari bacaan ini, something wrong with the eugenol of the cinnamomum tadi. Kenapa? Artinya eugenolnya itu masih mentah. Sedangkan si cengkeh itu karena sudah mengalami proses metabolit sekunder yang lebih sempurna mungkin ya, sehingga dia mengandung isoeugenol yang bisa langsung dimanfaatkan. Tidak perlu dikonversi. Nah, kalau kayu manis mau bersaing, ini dari bacaan ini loh ya, Ibu belum melakukan penelitian, karena dari ini Ibu pengen sekali mengadakan penelitian dan pengen banget Ibu, siapa yang pengen ngadain penelitian ini,
Ayo bareng sama Ibu. Skripsi kamu pakai ini. Jadi kandungan eugenol perbandingan kandungan eugenol yang terdapat pada daun kayu manis dan daun cengkeh. Silahkan kita melakukan penelitian bersama. Kita suling bareng. Kemudian kita GCMS. Kalian dapat yang proses tahap metode ekstraksinya saja. Nanti Ibu tahap metode kualitas. Dalam artian Ibu yang akan menguji sampai ke takaran GCMS sehingga akan menganalisis kandungan-kandungan bahan kimia. Kalian nggak perlu, kalian cukup sampai metode destilasi. Berapa rendemen yang dihasilkan? Kan ada perbedaannya. Rendemennya kayu putih, kayu manis berapa, cengkeh berapa dengan berat yang sama. Perlakuannya sama pelayuan. Karena ternyata ini kalau dilihat dari ini, jurnal ini, nah di sini bagian daun yang tua rendemennya lebih banyak dibandingkan daun yang muda. Nah, kalau banyak itu bisa nggak kita perbandingkan dengan daun cengkeh? Kenapa? Karena fokus kita adalah satu, eugenol. Nah, artinya daun tua dari cengkeh dibandingkan dengan daun tua dari kayu manis. Satu, rendemen yang paling besar ada di mana? Yang kedua, eugenolnya apa saja yang dihasilkan? Itu sudah sebuah tahap penelitian. Minyak atsiri lagi. Nah, dari situ bisa ketahuan bahwa eugenol jenis apa yang terdapat di dalam kayu manis. Karena dalam penelitian ini nggak nyampe. Penelitian ini cuma sampai di sini. Pengamatan warna, indeks, dia nggak sampai di kualitas. Dia sampai di mutu ke medium, tingkat medium. Kualitas yang dimaksud di sini adalah dengan standar GCMS, gas kromatografi, GCM, mass spectrophotometry. Jadi itu sebuah alat yang bisa mendeteksi sampai ke tingkatan penyusunnya. Ada berapa puluh senyawa bioaktif, puncaknya itu yang paling tinggi apa? Karena itu kan pakai pakai apa tuh kayak detak jantung gitu. Jadi ada puncak tertinggi, ada puncak terendah, ada itu menandakan berapa persen kandungan senyawa bioaktif tersebut dan apa kandungan yang paling dominan di minyak atsiri itu. Jadi seperti itu. Makanya menarik sekali dari presentasi kalian ada tercetus ide baru lagi. Karena belum ada yang meneliti. Coba kamu cari. Ini Riko aja nggak nemu. Ibu nemu, ibu bersyukur nemu. Kok menarik sekali ini. Berarti dia bisa menjadi bahan substitusi dari minyak cengkeh, minyak daun cengkeh. Hanya lihat. Dengan cara dikonversi minyak isoeugenol, maka minyak daun kayu manis dapat dijual dengan harga mahal daripada minyak cengkeh dan tidak pernah kehilangan pembeli. Jadi artinya ini baru estimasi. Coba kamu tanya di tingkatan penjual, mana ada yang jual daun kayu manis? Nggak ada kan? Makanya sebelum kamu lulus, kamu korek-korek ini, baru habis itu kamu jual. Kan orang nggak memperhatikan daunnya. Ya pasti murah itu dijualnya. Kamu suling, kamu jual. Jadi hal-hal seperti itu yang menarik dan menggelitik seorang akademisi. Ingat, kalian harus kritis menyikapi sesuatu. Ibu mengajari kalian seperti ini supaya ayo bertanya, ayo presentasi. Kenapa nggak Ibu Ika yang memberikan materi? Ngapain Bu Ika ngasih materi? Ini kan student center learning, kamu yang harus ngasih materi. Kita bahas. Ibu hanya akan merangsang dengan pertanyaan. Tolong pikirannya itu diolah. Karena apa? Inilah yang namanya mahasiswa. Bukan sekedar dengerin Zoom, habis itu ngerjain tugas, selesai, kemudian dugem-dugem, pergi ke mall, jalan-jalan. Apa yang kamu hasilkan? Nothing. Tapi inilah, ke mall boleh, refreshing, kan udah pernah nih penelitian di lab. Aku mau nge-mall, it's okay, nanti di mall kamu cari ide. Apa ya yang dijual di mall? Minyak atsirinya ada nggak ya? Oh, belum ada counter minyak atsiri. Jual minyak atsiri dengan harga murah. Kenapa? Karena minyak atsiri itu sebenarnya murah. Siapa yang bilang mahal? Itu hanya minyak-minyak tertentu yang dibutuhkan oleh orang-orang yang dengan tingkat konversi bisnis yang tinggi, farmasi dan lain sebagainya. Kalau cuma dipakai buat parfum, buat sakit gigi, mungkin buat
ngilangin jerawat, kamu bisa menghasilkan itu. Kerjasama dengan anak MIPA, kerjasama dengan anak farmasi, bisa gitu. Why not? Apa bisa Bu bikin counter di mall? Nggak usah counter di mall lah, counter aja di e-commerce, bikin YouTube. Itu ya, jadi Minyak Atsiri Ibu berharap kuliah ini bisa membuat kalian untuk berpikir kritis ke depan. Tidak hanya melulu pada Minyak Atsiri, mata kuliah yang lain. Kalian ambil intisarinya. Apa sih yang bisa aku manfaatkan dari mata kuliah yang aku pelajari? Jangan kamu babat habis, kamu telan mentah-mentah, habis itu keluar mentah juga. Jangan. Kamu olah, kamu ambil. Oke, gitu ya dari Ibu. Ada yang mau tanyain sebelum Ibu akhiri? Udah jam 10 nih, udah lebih nih. Sudah? Ya ada lagi yang tanyain ya? Macam minyak atsiri, nak. Macam minyak atsiri. Ya, gini. Minyak atsiri itu kandungan senyawa bioaktifnya itu apa aja sih? Yang kategori minyak atsiri itu apa? Apakah flavonoid? Apakah tanin? Apakah saponin? Apakah karotenoid? Apakah ginsenosida? Ya, apakah aldehid? Apakah keton? Nah, itu apakah masuk dalam kategori minyak atsiri? Itu kan tadi kebingungan dari si Riana Maulida untuk menentukan mana yang masuk minyak atsiri, karena bagi dia senyawa bioaktif di situ kalau antioksidan adalah minyak atsiri. Itu salah besar. Salah besar. Minyak atsiri mengandung antioksidan, ya. Salah satu penghasil antioksidan adalah minyak atsiri, ya. Tapi antioksidan sama dengan minyak atsiri, no. Antioksidan bisa didapat dari mana saja. Tanpa dari minyak atsiri juga bisa. Ya, jadi itu harus kalian pahami. Harus kalian pahami. Terus habis itu manfaatnya minyak atsiri untuk apa saja. Besok tentang itu. Jadi macam minyak atsiri dan manfaatnya apa. Kita akan mempelajari tentang itu supaya lebih paham lagi kalian. Nah, setelah itu baru nanti kita akan mencoba kalau ada bisa kita presentasi. Kita mau mempresentasikan apa. Gitu kan? Ya. Gitu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ada lagi yang mau tanyain? Nggak ada? Oh ya, ini akan Ibu bikinkan kolom. Tolong PPT kalian dimasukkan di kolom itu. Kemudian akan Ibu gabung dengan nilai presentasi. Sehingga nanti akan menjadi nilai tugas. Ya. Gitu aja anak-anak. Nge-like. Ya kan, Liv? Yuk. Makasih, Bu. Ibunya kan nggak tahu nge-like, Mbak. Udah. Bye-bye. Bye. Terima kasih. Ibu dapat jurnal.